Halo, ketemu lagi dengan saya Mike. Hari ini kita masih bahas tentang karakter building, pengembangan karakter. Hari ini yang akan kita bahas adalah bagaimana kita bisa lebih arif, ya. Bagaimana kita bisa lebih arif dengan memiliki knowledge yang lebih baik. Nah, pertama, knowledge itu adalah ilmu yang kita dapat dari pengalaman atau dari pengalaman orang lain melalui penelitian, membaca buku, atau mendengar cerita orang lain, ya. Jadi knowledge itu bisa bertambah dengan pengalaman kita sendiri atau dari belajar dari orang lain. Nah, knowledge sendiri itu akan mempengaruhi seberapa lebar pandangan kita, ya. Saya akan bilang istilahnya ada orang yang memiliki pandangan sempit dan ada yang memiliki pandangan yang lebih luas. Nah, untuk orang yang berpandangan sempit, ya, kita ambil kasus di sekolah. Jadi beberapa waktu yang lalu ada kejadian di sebuah SMK swasta di Bandung, di mana anaknya mencontek. Itu adalah tindakan yang terlarang, ya. Kalau menurut peraturan sekolah itu dilarang, punya sanksi keras. Nah, anaknya ditegur oleh gurunya, dimarahin. Karena pertama dia setelah mencontek, kedua dia tidak menghargai guru yang ada di depannya, dia tetap nyontek walaupun di depan gurunya. Ya. Setelah dimarahin, orang tuanya datang bawa seseorang atau oknum, saya bilang oknum, dari LSM tertentu. Dan orang LSM ini bilang memarahi anak itu adalah bentuk kekerasan verbal. Oke. Yang saya mau bahas ditekankan di sini adalah guru di sini memiliki pandangan yang lebih luas dibandingkan pandangan orang LSM tersebut. Kenapa saya bisa bilang gitu? Oke. Kita bahas dulu dari orang LSM tersebut. Dia memandang hanya segmen atau bagian di mana si anak dimarahi. Menurut orang LSM itu, kekerasan verbal dapat menyebabkan trauma tersendiri dan akan membuat dia disebutnya terluka hatinya. Ada dampak mental lainnya dari yang disebut kekerasan verbal tersebut, ya. Ingat, anaknya nggak dipukul, cuma kekerasan verbal, artinya cuma diomong. Nah, sedangkan si guru yang memiliki pandangan yang lebih luas dijawab gini, kamu sekarang berani curang, ya, mencontek. Kemampuan kamu nggak ada di situ, tapi kamu mengambil kemampuan orang lain, diaku sebagai kemampuan kamu, dan bilang sama kami bahwa itu hasil kerja kamu. Bayangkan kalau di tempat kerja kamu nggak bisa kerja, nggak ngerti apa-apa, tapi suruh orang lain yang kerja, dan dia yang dapat rewardnya, dapat penghargaannya dari bosnya, ya. Sedangkan orang yang ngerjainnya nggak dapat apa-apa. Kebayang orang seperti apa yang kerja di situ? Siapa yang mau memperkerjakan orang seperti itu? Nah, sang guru tadi memarahi dengan kalimat yang sedikit keras untuk mengingatkan bahwa dunia nyata itu tidak semudah di sekolah. Sekolah itu hanya simulasi, latihan untuk menghadapi dunia nyata, dunia sebenarnya. Nah, guru ini melihat ke depan. Anaknya ini mending dimarahin sama dia sekarang atau dimarahin sama bosnya, itu sama aja. Dari dua contoh ini kita bisa lihat bahwa dua orang yang memiliki sudut pandang yang beda itu tidak akan bisa habis berdebat. Jadi kalau saya bilang, ya udahlah orang LSM, argumen kamu tidak valid, kamu nggak bisa berdebat dengan kami. Menurut kami, Anda itu tidak rasional. Anda itu memanjakan anak supaya tidak kena kekerasan verbal, tapi Anda membiarkan dia curang dan mencetak kriminal-kriminal baru untuk masa depan. Berbeda dengan guru yang mempersiapkan anak itu untuk menjadi seseorang yang kompeten, artinya memiliki kemampuan di bidangnya, di mana untuk mengatasi itu dilakukanlah ujian atau tes kemampuan, tes kompetensi, ya. Jadi nilainya itu merefleksikan apa yang dia kuasai. Kalau dia tidak menguasai apapun, kan tidak mungkin diberi nilai yang bagus. Jadi nilai itu merefleksikan
kemampuan seseorang, bukan sesuatu yang harus dikejar, ya. Jadi jangan salah untuk melihat segala sesuatu, lihatlah dengan sudut pandang yang lebih luas. Jangan pakai kacamata kuda, lihatnya sempit, itu tidak arif. Jadi cerita ini juga saya ambil dari sebuah cerita Zen zaman dulu, di mana di sebuah kampung ada seseorang yang kaya membeli kuda jantan yang handal, wah, kekar dan tinggi. Semua orang kampung bilang, wah, dia yang paling beruntung. Nah, untuk segmen itu dia paling beruntung. Nah, ketika dibiarkan di kebun, di lapangan ya, di tempat di farmnya, di peternakannya, kudanya lari, meloncati pagar dan lari ke hutan. Kuda yang dibeli mahal lari ke hutan. Nah, untuk segmen itu, untuk bagian itu, semua orang kampung bilang, wah, kamu orang paling sial, udah beli kuda mahal kabur. Wah, udah untung banget tuh, sial banget. Nah, tiba-tiba beberapa minggu kemudian kudanya balik lagi ke farmnya, membawa seekor betina dari hutan. Dan tiba-tiba di segmen itu, si orang kaya tersebut dibilang sama orang kampung, wah, kamu orang paling beruntung, kudanya balik lagi bawa betina. Oke. Nah, beberapa bulan kemudian anak sulungnya yang laki-laki mencoba menaiki kudanya, dan tiba-tiba dia jatuh, tangannya patah. Wah, kata orang kampung pada segmen itu ya, kata orang kampung semuanya, orang kaya ini paling sial, anak laki-laki tangannya patah. Ya sudah, dibiarkan. Beberapa tahun kemudian terjadi perang, di mana semua anak laki-laki dan semua laki-laki di kampung itu dipanggil untuk menjadi tentara, dan hanya anak laki-laki yang tangannya patah itu yang tidak dipilih jadi tentara karena dianggap cacat. Oh, kata orang kampung, semuanya bilang, kamu paling beruntung tidak kehilangan anggota keluarga. Jadi untung atau sial itu tidak bisa dilihat dari segmen kecil saja, itu bisa dilihat dari cerita yang lebih panjang atau dari sudut pandang yang lebih panjang, dan kita bisa melihat, menyimpulkan bahwa ternyata tidak ada yang namanya untung atau sial. Semuanya juga ada naik dan turun, semuanya itu ada siklusnya. Dunia itu berputar seperti roda, kadang kita di atas, kadang kita di bawah, itu dinamika, ya. Jadi dengan kita memiliki sudut pandang yang lebih luas itu, kita memiliki kearifan yang lebih. Ya, saya harap semua juga bisa memiliki kearifan yang lebih. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga share ke teman-temannya untuk video ini. Ya, kalau ada yang mau nanya, boleh tanya di kolom komentar di bawah. Ya, untuk pembahasan selanjutnya kita akan ketemu di episode selanjutnya. See you.